Gimana perasaan kalian kalau kalian tidur di sebuah kosan yang angker dan ditemani oleh sosok pocong? Dia ngeliat aku, "Cak, kamu lagi di kamar nggak? Kamu mukul-mukul tembok?" Tanya. Tiba-tiba di samping aku kan sadar tadi kalau misalnya ada yang gerak, kayak ada yang megang paha aku, badan aku. Ternyata itu badan dari pocong. Hah? Ini aku tidurnya gini, ini kepala aku. Pocongnya kayak gini, setengah ngadep ke aku, serong, terus dia gini. Jadi nakutin badan aku gini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan sekarang kita ada di segmen Saksi Misteri. Gimana perasaan kalian kalau kalian tidur di sebuah kosan yang angker dan ditemani oleh sosok pocong? Nah, di sini udah ada narasumbernya dan dia adalah ex-member dari JKT48. Kita sapa dulu aja. Caca, apa kabar? Baik Kak, baik. Kakak apa kabar? Baik juga, Ca. Nah, kalau di generasi ke-6 itu ada siapa aja tuh? Ada Gita, ada Ariela, ada Erika Ibisawa, ada banyak lagi, ada Amel. Total pada saat di generasi ke-6 itu ada berapa tuh? Ada 13 orang. Ada 13 orang. Ini Caca katanya punya pengalaman pada saat ngekos Iya, di benar. daerah Malang ya? Iya, benar. Itu tahun berapa, Ca? Itu tahun 2022. Tahun kemarin, baru waktu aku masih semester 5. Apa yang terjadi di sana, Ca? Jadi, waktu aku ke kos di Malang tahun kemarin, di kosan aku itu banyak sekali hal-hal yang janggal. Dan aku cari-cari tahu bahwa emang itu tuh santet. Oh, udah sempet cari tahu. Iya. Jadi, maaf nih, kosan itu lagi disantet sama orang lain? Iya, sepertinya begitu. Udah aku tanyain ke anak ustadz aku, di teman aku yang dia juga bisa ngelihat kayak gitu. Aku searching di Google, ciri-cirinya sama. Sama semua? Sama. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Dan sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber sama seperti Caca, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Lentar Malam, itu ada di @lentarmalam.id. Dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke? Oke guys. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Caca, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri. Kita mulai. Jadi itu di awal tahun 2022. Aku waktu ngekos di Malang, aku masih kuliah di Malang. Kalau sekarang kan aku udah di Jakarta, aku udah magang. Nah dulu tuh aku masih ngekos di Malang di tahun 2022, jadi baru tahun kemarin. Ini kejadiannya di kos kedua aku. Aku sempat ngekos 2 kali, jadi yang kos pertama ini, terus habis itu aku kos pindah di kos yang kedua. Awalnya itu, sebelum aku ngekos di kosan aku yang di kedua ini, aku tuh pasti cari-cari kos. Pada umumnya anak-anak mahasiswa, kalau misalnya cari kos tuh gimana, pasti kita nyatetin nomor-nomor yang ada di depan pagar, gitu kan Kak. Terus abis itu udah kan, aku langsung aja kayak hubungin orangnya. Sebenarnya kosan ini itu nggak kelihatan horor di depannya. Kosannya tuh kosan bagus, rapi, bangunannya baru. Aku hubungin kan orangnya. Setelah aku hubungin, terus abis itu yang jawab itu bukan pemilik kosannya, tapi marketingnya yang emang dipasrahin sama si pemiliknya. Terus aku tanya dong, berapa per bulan ya? Tanya-tanya pada umumnya lah kalau misalnya kita mau cari kosan gitu kan. Nah terus ternyata aku baru tahu kalau misalnya kosan ini tuh bangunan baru. Jadi aku tahu bangunan baru itu ketika udah dikasih tahu sama orang marketingnya. Mbaknya mau pesen apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi booking, nanti keduluan orang, karena udah banyak yang booking katanya, tinggal beberapa kamar di lantai 3. Oke, akhirnya aku booking lah kamar itu. Kedapetan di lantai 3 yang paling ujung, nomor 2. Jadi paling ujung nih ada kamar paling ujung, terus aku nomor 2. Oke. Di lantai 3 itu ada banyak kamar, sekitar ada berapa ya, 12
14 kamar lah. Jadi ada 2 lorong gitu. Satu lorong itu ada beberapa kamar sini sama sisi sini tuh ada kamar, terus baru lorong keduanya ada kamar juga. Nah, lantai 4 itu jemuran. Awal aku ngekos di sana itu nggak ada kejadian apa-apa atau kejanggalan apa-apa, aku nggak ada dan nggak pernah ngerasa oh kosan ini horor gitu. Karena kosannya tuh bagus banget, bangunan baru, kos elit. Untuk seharga di Malang itu mungkin sekitar kurang lebih 2 jutaan lah Kak. 2 juta? 2 juta. Okay. 2 juta, kosannya 2 juta. Jadi mungkin orang kan pasti berpikir ya aman lah ya, sesuai sama harganya dan mungkin keamanannya juga ada penjaganya, CCTV lengkap kayak gitu, bangunannya juga rapi. Nah terus udah jalan beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulanan, aku ngerasa janggal. Kamar kosan ini ngerasa hawanya tuh awalnya nggak enak. Terus sekitaran kosan itu ada beberapa titik yang memang lampunya diputus sama mbaknya, dimatiin. Kenapa itu? Nggak tahu dan nggak tahu alasannya kenapa. Bahkan sampai lampunya tuh ditandain lampu yang emang boleh dinyalain sama nggak boleh dinyalain. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kita itu kalau misalnya tahu lampu mati, namanya aku tuh anaknya kadang usil ya Kak. Teman-teman aku juga kadang usil. Kalau misalnya tahu ada lorong mati, ya udahlah nyalain gitu. Ngapain sih pakai nunggu mbaknya nyalain? Itu tuh ada lampu yang bener-bener diputus, jadi kita nggak bisa nyalain. Wih, lorong ini jadi mati. Jadi cuma penerangannya dari lampu yang satunya gitu, lampu yang lain. Kayak gitu Kak. Itu kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua itu udah kan ini berjalan beberapa bulan, terus di atas atap di lantai 4 itu kan jemuran. Itu ada suara-suara. Suara-suaranya tuh mungkin ya Kak, kalau misalnya dari teori aku di awal, mikirnya masih positif, mungkin suara tikus, mungkin suara kucing di genteng. Tapi lantai 4 itu masih lantai, jadi kayak cor-coran gitu loh Kak. Cor-coran tau kan, cor-coran gitu. Jadi lantai 4 itu jemuran, ada mesin laundry, dan ada tandon air. Jadi kalau misalnya genteng itu masih di atas aja, jadi bangunnya tinggi dibanding rumah-rumah yang di sebelahnya. Oke. Terus ada suara. Oke, aku masih positive thinking di awal. Suara-suara itu tuh kayak suara dar gitu, terus gledek gitu. Kayak suara tikus gitu loh Kak. Kita mikirnya, oh itu hewan mungkin ya, itu kucing, itu tikus gitu. Tapi lama-lama kok suaranya makin keras. Terus ditambahin dengan ada suara ledakan. Ledakannya itu bukan kayak suara petasan. Kalau misalnya suara petasan itu kayak gini, dar gitu. Kalau suara petasan. Kalaupun misalnya ada anak main petasan nih, teorinya, kenapa setiap di jam 1, 2, 3 malam? Gak mungkin anak kecil ya? Gak mungkin. Aku kan sering begadang, namanya mahasiswa. Biasanya ngerjain tugas, atau misal fit call sama pasangan gitu. Dan aku juga biasanya kadang sholat malam, jam 1, setengah 2. Aku selalu merhatiin suara itu selalu di jam 1, 2, 3. Jadi suaranya tuh terus berlanjut. Saking seringnya, aku searching di Google. Suara ledakan di atas rumah, itu apa? Ternyata itu ciri-ciri santet. Terus aku sempat pernah mastiin juga, tanya ke teman aku yang indigo, sama ke anaknya ustadz aku, itu juga ciri-ciri santet. Tapi aku nggak pernah ngecek untuk langsung cek ke atas ketika malam itu ada suara. Besoknya baru aku cek atau pas aku lagi jemur baju. Aku cek, di atas genteng ada kayak gumpalan tanah yang misal habis dilempar kayak gitu. Itu setiap ada ledakan tuh? Setiap ada ledakan. Sempat diperiksa gak si tanahnya ini? Si gumpalan tanahnya ini? Diperiksa langsung, megang pakai tangan. Gak bisa, karena itu di atas genteng. Genteng orang gitu loh Kak. Jadi gini, jemuran ini tuh kita ada balkon tinggi banget. Kita tuh bisa ngeliatin genteng-genteng orang karena kita kan bangunnya paling tinggi. Kita bisa ngeliatin genteng-genteng orang. Di situ tuh ada di samping kayak balkonnya kita kan ada pagar kayak gini. Itu tuh di sini, terus di sana gitu, di sini gitu. Gak mungkin berani juga megang dan gak bisa. Iya. Kayak gitu. Kemungkinan yang dituju atau sasarannya si ledakan ini di kosannya Caca atau rumah tetangga itu? Nggak tahu, tapi aku pernah nanya anaknya ustadz aku, bisa jadi, kan aku searching ya kayak cari tahu ciri-ciri santet tuh kayak gimana. Akhirnya salah satu ciri-cirinya tadi ada suara ledakan di atap rumah. Nah, bisa jadi ternyata santet itu, ini aku bukan ahli santet, tapi aku cuman cari tahu ya dari orang dan dari Google gitu, googling aja gitu. Kalau misalnya santet itu bisa ke rumah atau ke orangnya langsung. Nah, ya kan, bisa jadi entah dari rumah orang atau rumah kita yang disantet. Tapi
kalaupun misal itu rumah orang Kak, dan itu tuh kejadiannya kedengerannya tuh bener-bener di atap lantai 4. Bahkan itu tuh kayak disusulin ada suara kayak gini. Dia tuh kayak ngeraup meja gini, tapi gak masuk akalnya adalah kan itu cor-coran. Kalaupun misal kuku, seberapa denger sih Kak sampai lantai bawah? Kedua, suaranya tuh kayak orang gini. Napak aja. Aku mikirnya awalnya dulu banget nih, positif. Oh mungkin kucing, oh mungkin apa. Kalau dipikir-pikir, itu kan lantai cor-coran. Aku punya temen namanya Dira. Halo Dira. Aku punya temen namanya Dira. Dira ini satu kosan sama aku. Dia di kamar seberang, lorong satunya, bukan satu lorong sama aku. Kalau misalnya dilihat jemurannya ini tuh lebih deket sama kamar aku. Jadi kayak di atas pas gitu lantainya dibanding kamarnya Dira. Jadi sini tuh udah ikut genteng gitu loh Kak. Terus sini tuh lantainya lantai atas kamar aku ini baru jemurannya. Jadi kan lebih kedengeran, mungkin di kamar aku lebih kedengeran jelas. Tapi Diranya pernah ngomong ke aku tuh sampai takut tau Cak. Aku tuh pernah nanya mbaknya, tapi mbaknya cuma ngejawab itu hewan. Kenapa kok aku sampai takut? Itu suaranya tuh jelas banget. Aku takut itu sampai roboh. Dira aja yang kamarnya agak jauhan dari dinding lantai 4 itu, dia bisa bilang dia takut roboh. Tapi aku nggak sampai mikir kalau itu bakal roboh. Tapi Diranya bilang aku takut roboh. Itu apa? Makanya sampai ditanyain ke mbaknya. Akunya mah cuek-cuek aja. Akunya nggak nanya ke mbaknya. Diranya yang sampai nanya ke mbaknya. Karena Dira merasa nggak nyaman dan takut itu roboh ke bawah. Itu berarti itu berat gitu suaranya. Kenceng Kak. Itu meledak kayak das gitu. Akhirnya kita terbiasa dengan suara-suara itu. Kita biarin dan kita juga nggak nanya mbaknya. Tapi emang mbak pemilik kosnya itu cukup aneh. Kita sering disindir-sindir juga. Kalau misalnya kita ada salah, ya ngomong aja gitu loh Kak. Kita tuh juga pernah sempat minta maaf ke mbaknya turun. Aku, Nura, sama Tia, satunya lagi aku lupa anak kosan. Kita minta maaf kalau misalnya kita ada salah. Kita ke bawah. Mungkin sebagai anak kos mungkin ada kita menyebalkan atau segala macam ya Kak. Akhirnya kita minta maaf. Kita minta maaf aja, mbaknya pernah jawab kayak gini. Ini demi lillahi ta'ala, mbaknya jawab kayak gini. Kalian juga nggak masalah, nggak kos di sini, kayak gitu. Padahal nggak tahu ya salahnya apa. Nggak tahu. Minta maaf aja gitu. Minta maaf aja, karena mbaknya sering nyindir kita. Katanya misal kita nyebelin, segala macam gitu. Ibu-ibu? Ibu-ibu. Ya. Tapi masih muda, sekitar umur 40-an mungkin Kak. Nah kalau si mbaknya ini pemilik atau si marketing nih? Bukan. Jadi mbaknya ini yang emang dipasrahin jaga kosannya. Penjaganya? Penjaganya. Beliau tinggal sama suaminya. Jadi mereka ini bawa anak Kak, ditinggal di situ, di kamar di lantai 1. Disediain kamar gitu. Tapi mbaknya emang cukup sesering itu nyindir-nyindir kita. Sampai akhirnya kita inisiatif lah, ayo kita minta maaf yuk ke mbaknya, siapa tahu kita punya salah. Terus jawaban mbaknya kayak gitu. Jawabannya cuman kayak, kalian nggak masalah kok nggak ngekos di sini, kayak gitu. Sama sambil ketus gitu. Terus akhirnya kita udah naik kan ke atas. Kita balik kamar masing-masing. Sebelum kita balik ke kamar, kita cuma ngobrol. Nyesel nggak sih kita minta maaf kayak gitu sama teman-teman? Gue sih nyesel sih, gue langsung kan? Pergi sih. Pergi kan, kayak gitu. Dan anehnya, ini lagi nih. Aku tuh kalau misalnya ada kelompokan, pasti kadang di rumahnya si A, kadang di rumahnya si B, kadang di kosannya si A, kadang di kosannya si B. Nah, ini ada di waktu dimana teman aku kerja kelompok di kosan aku. Aku bawa di kosan aku. Kita kerja kelompoknya di teras. Teras itu ditutup pagar lah, nggak tinggi-tinggi banget, pagar hitam. Nah, di depan teras itu ada kursi-kursi yang bisa bikin tamu duduk di situ. Disediain juga meja, tapi mejanya sekarang udah dipindah ke dalam. Jadi kalau misalnya kita mau kerja kelompok, terserah mau duduk di kursi, mau duduk di lantai, boleh, karena lantainya bersih. Oke. Itu pas malam Kak, jam 7, jam 8, sekitar jam 7, jam 8 lah, nggak malam banget, jam 9, 10 tuh nggak. Nah, kan aku nyalain lampu nih, cetek gitu. Teras tuh dimatiin Kak, belum malam tuh dimatiin sama mbaknya. Mbaknya pun tahu kita kerja kelompok di situ, tiba-tiba tek dimatiin. Mbaknya pun ngeliatin kita. Cetek. Dan itu bukan terjadi sama aku aja, teman aku juga namanya Tata. Juga cerita hal yang sama ke aku. Terus akhirnya kerja kelompoknya gelap-gelapan? Gelap-gelapan. Pakai handphone. Dari cahaya luar, dari cahaya kamar yang nyentrong-nyentrong ke kita. Terus abis itu gimana lagi tuh, Cak?
kitanya penasaran ya, terus akhirnya kita kan pengen ngadu kalau misalnya penjaganya nggak beres. Kita mintalah nomor pemiliknya, tapi yang mintanya ke suaminya mbaknya. Ada juga yang minta ke mbaknya langsung, kayak boleh nggak sih kita minta nomor pemiliknya dengan alasan kita mau tanya tentang kosan, mau komplain tentang kosan atau segala macam. Kita pernah, bahkan kita tuh pernah kumpul Kak di depan kamar aku tuh pernah kumpul sama anak-anak, kita tuh kayak briefing gitu gimana caranya kita bisa memecahkan ini gitu loh. Kita gimana sih caranya kita bisa cari tahu nomor pemiliknya gitu. Akhirnya berarti ini siapa yang berani ngechat mbaknya gitu kan. Kita tanya, chatlah mbaknya itu tadi, mbak boleh minta nomor pemiliknya nggak? Sama suaminya juga di chat, ada waktu itu teman aku, Pak boleh minta nomor pemiliknya nggak? Terus dijawab sama dia, nggak boleh, sama nggak boleh. Dan pemiliknya tuh katanya nggak mau dimintain nomornya. Nggak mau, jadi sampai sekarang kita ngekos di situ, nggak pernah tahu pemiliknya siapa, dan nomornya mana nggak tahu. Nggak pernah datang juga? Nggak pernah datang juga. Kalaupun pernah datang pun, kita tuh nggak pernah tahu Kak, oh itu pemiliknya nih. Bisa jadi itu orang lain. Kayak gitu. Jadi waktu aku pulang dari kampus, tapi aku tuh mau mandi nggak jadi mandi karena pengen rebahan-rebahan dulu di kasur. Ya rebahan lah, scroll-scroll handphone gitu kan. Akhirnya 6:30 nih aku mandi karena sebagai kepercayaan aku orang Jawa Kak, nggak tahu ini kepercayaan orang Jawa atau kepercayaannya semua orang. Kalau misalnya mandi maghrib itu nggak boleh. Akhirnya aku mandi 6:30 sekalian nanti sholat maghrib sama sholat isya. Kalau misalnya sholat maghribnya nggak keburu. Selesai lah mandi jam 7 lebih 10 lah. Aku inget banget karena setelah azan jam 7, terus aku baru selesai, terus aku buka toilet kamar mandi. Jadi posisi kamar kosan aku tuh gini. Ini misal aku di toilet nih. Ini aku buka kamar. Jadi kalau misalnya aku nengok sebelah kiri itu gorden. Itu gorden, di sana tuh gorden. Gorden aku gerak. Aku buka, aku lihat sini. Bentar, aku mikir, kok gerak? Aku tutup lagi toiletnya. Aku tutup lagi. Itu tadi kena angin atau emang gimana? Aku diem Kak. Diem aja dulu. Bentar aku mikir. Terus aku lihat lagi. Aku buka. Gerak. Jadi yang gerak itu cuman bawahnya aja. Soalnya gorden kan tinggi. Jadi yang gerak itu cuman bagian bawah-bawahnya aja gini. Gerak terus, gerak. Mohon maaf banget nih Kak ya. Aku kalau mandi itu suka bawa handphone. Karena sambil play musik. Supaya aku nggak boring mandinya. Gitu. Makanya aku lama banget kalau mandi. Kayak gitu. Terus aku langsung buru-buru ngechat nih doi aku. Minta jemput. Udah ketakutan tuh ya? Udah ketakutan. Jadi pas aku udah keluar, itu gorden masih gerak. Dan aku chat buru-buru. Udah aku nggak peduliin, nggak mau lihat gorden. Aku buru-buru pakai baju segala macem, lalu ganti, terus aku keluar. Nah setelah aku dijemput itu sama cowok aku tuh bener-bener terus diajak makan. Udah tenangin diri kamu dulu. Aku tuh sampai nggak mau makan dan aku tuh pucet banget nggak mau makan, bener nggak mau makan. Terus aku keinget sama mamanya temen aku. Namanya Mama Dian, Tante Dian namanya. Temen aku, sahabat aku tuh namanya Dila. Nah Tante Dian ini dulu waktu aku belum pindah ke kosan aku yang kedua, pernah nanya. Kan beliau tahu kalau misalnya aku bakal pindah kosan. Nah, beliau nanya, pindah kos di mana? Aku jawab, aku pindah di kosan. Terus Tante Dian bilang ke aku, kok kamu pindah di situ? Hati-hati ya, gitu. Banyak yang nggak betah tahu ngekos di sana. Terus aku tanya, emang kenapa? Udah, nanti kamu tahu sendiri. Jadi sebelum ngekos itu sempat dikasih tahu. Orangnya memang orang asli Malang gitu loh Kak. Orang yang udah emang tinggal lama di Malang gitu, Tante Dian. Aku sering banget tidur di rumahnya Tante Dian karena anaknya tuh sahabat aku, namanya Dila. Halo Dila. Halo Dila. Ada lagi gak Cak kejadian? Tadi Kakak ingat gak waktu aku cerita ada suara ledakan-ledakan sampai akhirnya kita terbiasa? Nah, waktu ledakan-ledakan itu tuh juga sebenarnya tuh ada kejadian di mana tiba-tiba ada kucing matinya tuh sampai mengering, matanya keluar terus mengering, lehernya kelihatan gitu, tulangnya gitu. Itu gimana kejadian itu? Jadi kucingnya tuh mengering, mati tapi di helm. Jadi kita tuh biasanya kalau naruh helm itu ada yang di depan teras deket motor-motor emang ada tempat helm gitu loh Kak, ditaruh di situ. Nah itu tuh matinya di situ kucingnya. Dia tuh emang sembunyi di dalam helm.
helm bogo gitu, helm mati di situ sampai mengering. Terus aku kan pernah searching, dan aku tadi juga kan kakak aku cerita kalau misalnya aku itu sempet nanya ke anaknya ustadz aku, kalau ciri-ciri santet tuh kayak gitu. Terus aku googling lah, hewan itu bisa ngelindungin kita dari santet. Salah satunya kucing. Ya Allah, itu kucingnya yang jadi korban. Betul, kucingnya jadi korban. Aku pun nggak tahu itu kucing punya siapa dan datang dari mana. Tiba-tiba aku tahu aja pulang dari kampus, aku buka gerbang, di situ ada udah kucing meninggal aja. Nah, menurut Caca ya, itu kucingnya meninggalnya udah berapa hari atau itu ada keanehan lain gitu? Enggak sih kak, aku nggak tahu itu meninggalnya kapan. Cuman ya kalau misalnya dilihat kalau udah mengering pasti udah lama ya kak. Tiba-tiba udah aku ngeliat aja pulang dari kampus buka gerbang, tiba-tiba ada kucing udah dikerubungin sama semut di dalam helm. Terus baru diinfoin mbaknya 2 hari kemudian. Jadi 2 hari yang pas aku lihat kucing, oh berarti nggak ada yang ngurusin, dibiarin, dan nggak ada yang tahu ini helm siapa juga. Nah kak, setelah kucing tadi, aku ada kejadian lain. Apa tuh? Waktu aku udah sadar nih kalau misalnya mungkin emang udahlah santet kali ya yang di atas atap tadi. Iya. Aku tidur. Ini aku udah ngekos sekitar 4-5 bulanan. Aku tidur nih kak. Tidur. Baru sekitar 20-30 menit lah ya. Kalau misalnya aku tidur tuh aku nggak bisa langsung tidur lelap gini. Tapi harus kayak kanan, kiri gitu. Terus scroll HP lagi, terus baru tidur lagi kayak gitu. Nah itu aku belum lelap. Aku baru tidur aja. Aku pakai selimut. Aku tuh kalau pakai selimut emang sampai segini. Hanya segini karena kedinginan. Aku tuh gampang dingin. Terus abis itu aku sadar selimut aku ada yang narik. Gitu. Itu dikit. Apa ya? Kaki aku kali ya? Oke, aku lanjut tidur lagi. Udah kan? Terus abis itu aku tidur. Aku sadar kak, tiba-tiba selimut aku udah sampai segini. Terus abis itu, udah kan kak, aku udah tidur, udah naikin selimut lagi. Itu ada yang narik lagi. Sejail itu. Tapi nggak kelihatan sosoknya. Aku sadar kak, aku notice kalau misalnya selimut aku ditarik. Kalaupun misal kena kaki aku pasti posisinya itu akan berantakan. Nah itu ditariknya kencang Rapi. atau pelan? Oh, rapi. Pelan, ya rapi. Gitu. Gini, seret gitu. Gimana perasaan lu pada saat itu, Cak? Takut, terus lanjut tidur. Sekarang kalau dipikir pakai teori ya, jadi kosan aku ini kak, kita tuh udah dapat spray sama selimut dan bantal, dimana itu bantal spraynya itu sama selimutnya itu sama kayak di hotel, berat. Oke. Kalaupun kena kaki pasti kayak berantakin doang gitu loh kak, nggak sampai yang ketarik ke bawah. Iya. Nah itu kan selimut berat ya, otomatis kok bisa sampai ke bawah juga. Ke bawahnya tuh rapi, bener-bener yang aku tuh selimutan rapi gini kak, terus itu tuh ketarik kaki aku seret gitu selimutnya. Jadi itu kak, aku semalaman tidur ketarik terus sampai 3 kali gitu. Seingat aku 3 kali, 4 kali mungkin aku langsung lelap tidurnya. Udah aku mau lanjut tidur aja karena nggak berani. Iya. Jalan beberapa hari, 2 minggu, 3 minggu lah aku udah lupa sama selimut tadi. Aku nggak mencoba untuk nggak parno lagi atau mikir, oh ya udahlah mungkin emang jahil atau gimana. Bahkan si santet-santet yang ada di lantai 4 tadi udah aku lupain gitu loh kak. Karena udah saking terbiasanya, meskipun tiap hari tetep kedengeran. Bukan tiap hari banget tapi sering, kayak misal 2 minggu 3 kali, 1 minggu 2 kali kayak gitu. Jadi seling-seling gitu perharinya kayak gitu. Nah, ada di mana suatu malam aku lagi tidur. Posisi kasur aku itu sampingnya ini jendela, terus sampingnya pintu. Kanan aku, kalau aku lihat sana itu lemari, sini kosong. Ya halaman aja, biasanya aku kasih karpet gitu kak. Gitu. Aku tidur lah. Tadi yang aku bilang, kalau aku tidur, aku pasti selimutan itu sampai ke badan. Yeah. Terus abis itu aku meluk guling. Guling aku itu di sebelah kanan aku. Terus abis itu aku udah tidur kan, udah sekitar berapa ya, 30-40an lah yang aku bilang tadi kalau misalnya aku tidur tuh susah banget tidur. Itu kejadiannya malam sekitar jam 1:30. Aku ngalamin itu.
Guling aku udah pindah ke sebelah kiri karena aku udah pindah-pindah posisi. Udah aku udah mulai lelap. Tiba-tiba kok ada yang kayak gerak-gerakin paha aku daerah sini. Paha ke badan. Daerah sini, paha ke badan sini. Guling aku tangan aku kali ya. Nah, tangan aku tuh di sini, Kak. Aku tuh selimut gini, aku tidur gini. Tiba-tiba aku melek. Aku kayak rep-repan gitu, tapi nggak ketindihan, Kak. Oke. Kalau ketindihan kan kita kayak nggak sadar gitu kan. Ini tuh kita nggak kenapa gitu. Tapi tuh aku sadar kayak rep-repan gitu. Rep-repan yang, oh itu ada orang. Aku bahkan bisa ngelihat jelas itu TV, itu lemari, itu meja belajar. Aku masih sadar, bahkan untuk bangun pun aku bisa nih. Yeah. Aku ngeliat sosok. Tiba-tiba di samping aku kan sadar tadi kalau misalnya ada yang gerak, kayak ada yang megang paha aku, badan aku. Ternyata itu badan dari pocong. Hah? Jadi posisinya kayak gini. Ini aku tidurnya gini. Ini kepala aku. Pocongnya kayak gini, setengah ngadep ke aku, serong, terus dia gini. Jadi nakukin badan aku gini. Berarti Caca apal dong? Si sosoknya ini mukanya gimana? Gini, dia kan serong. Gini, aku tidur kan ngadep sini. Sosoknya tuh gini, serongnya gini. Nah, sini itu kebuka hitam semua. Jadi kayak dia tuh ketutup sininya, terus sininya tuh kayak bentuk kayak pisang gitu loh, Kak. Ketutup yang kebuka sedikit banget, itu hitam semua. Udah. Dan itu rapi, gak kotor sama sekali kainnya. Itu Caca pada saat itu langsung kayak gimana nih? Kaget. Kaget banget. Dan aku nggak mau langsung kayak bangun, Kak, karena aku udah tahu itu pocong. Itu jelas banget itu pocong. Aku pikir itu aku mimpi. Karena oh mungkin aku lagi tinggian atau apa. Wah, aku bisa bangun. Oke, ini pocong. Oke, enggak. Aku harus lanjut tidur. Aku lanjut tidur aja. Udah, aku nggak mikir kalaupun misal aku nanti mau kesurupan, ya udah. Iya. Yang penting aku nggak mau nih berinteraksi sama dia langsung. Terus aku lanjut tidur. Sampai aku pagi, alhamdulillah aku baik-baik aja. Aman tuh ya? Aman, tapi setelah itu 2 hari itu aku nginep di kosan teman aku karena nggak berani. Setelah kejadian itu 2 hari gitu. Iya sih, serem banget cuy. Ada lagi gak soal Caca ini ngelihat penampakan? Kalau penampakan lagi sih enggak, tapi lebih ke suara ya, Kak. Nah, pernah nggak sih, Kak, dengerin kayak guyonan kalau misalnya ada yang ngetok malam-malam atau gimana, guyonan sama teman-teman aja, itu biasanya kepala pocong nih, deg gitu. Nah, kayak gitu kan. Yeah. Ada suatu di mana aku lagi keluar nih sama doi aku. Itu 8:30. Aku ingat banget karena aku ada chattingan sama teman aku, masih ada, namanya Tias. Tias chatting aku. Tias chat aku sekitar jam 8:30, dia bilang, "Caca, kamu ada di kamar nggak?" Jadi Tias ini sebelah pas kamar aku, yang aku bilang paling ujung, terus keduanya kamar aku. Jadi paling ujung itu kamarnya Tias. Tias ngechat aku, "Cak, kamu lagi di kamar nggak? Kamu mukul-mukul tembok?" Tanya. Kayak gitu. Terus aku shock bacanya. Aku mau jawab Tias, nanti Tias ketakutan. Ya udahlah, aku jawab aja. "Kenapa, Yas? Aku lagi nggak ada di kos. Mukul-mukul kenapa? Mukul-mukul apa?" "Yas, aku spam." Tias nggak mau jawab. Besoknya, aku tanyain ke Tias. "Yas, lu cerita kenapa?" Kan aku deket banget sama Tias karena sebelah kamar dan kita sering masak bareng. Terus Tias jawab, "Nggak tahu ya, Cak, di kamar kamu tuh sering ada mukul-mukul tembok. Mukul-mukulnya tuh kayak tembok, deng. Mukul-mukul aja, terus berisik." Nah, kejadian mukul-mukul tembok atau kamar Caca yang berisik, itu kejadiannya apakah cuma pada saat Caca nggak ada di kosan atau pada saat Caca di kosan juga pernah denger gitu? Baru itu sih Tias cerita kalau misalnya dia kedengeran suara karena emang aku paksa cerita. Mungkin bisa jadi waktu aku selama nggak di kos dia juga nggak denger hal tersebut karena dia jawabnya sering. Sering? Dan lagi, ketika Tias nggak di kamar, saya juga merasakan hal itu. Oh, gantian? Gantian. Kejadiannya sama? Kejadiannya sama, ketika Tias nggak di kos. Jadi Tias itu bilangnya punya rumah di daerah Batu, di Malang. Dia sering pulang, kalau misalnya Sabtu atau Minggu ke rumahnya. Jadi dia nggak di kamar. Ya pasti otomatis aku tahu karena Tias bilang kalau misalnya dia pulang. Dia nggak ada di kamar, tapi di kamarnya Tias tuh berisik. Dan mukul-mukul tembok deket lemari. Jadi ini lemari nih, ini pintu, terus ini temboknya, ini pintu, ini lemari. Ketok-ketoknya di sini.
Sama. Tempat yang sama. Jadi cuma kebalikan doang. Bunyinya sama. Bunyinya sama. Jadi kita saling sharing akhirnya. Kita cerita. Itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Kanan. Kalau untuk yang kirinya? Kirinya kamar orang. Itu pernah kedengeran juga gak? Enggak. Karena aku nggak pernah ngobrol sama kamar sebelah. Dan nggak pernah tahu juga, nggak kenal. Karena kosan ini tuh udah janggal. Atas aja tangga ini dimatiin, gelap. Kalaupun misal dimatiin nih kak ya, oke malam nih dimatiin waktu semua orang udah tidur nggak masalah, atau di jam-jam tertentu. Ini enggak, kita kerja kelompok aja dimatiin. Nah, pada akhirnya gimana tuh Cak? Si penjaganya apakah memang bermasalah dalam arti pernah melakukan ritual yang bersinggungan dengan hal gaib, atau memang sifatnya aja yang bermasalah? Kalau masalah beliau pernah melakukan ritual itu, jujur dari aku sendiri nggak tahu. Dari anak-anak kos juga aku nggak pernah dengar. Kayaknya sih ya kak, mungkin bisa jadi santet itu datang, bisa jadi ke mbaknya, atau ke orang pemiliknya, atau bahkan ke rumahnya yang memang dia nggak suka sama si orang-orang di situ, atau iri sama si orang yang punya kos. Jadi kita tuh sampai sekarang masih belum ngerti kenapa. Saking janggalnya dan saking kita, nih mbaknya nih kenapa nih gitu, banyak anak kosan yang pindah. Akhirnya nyusul satu-satu. Berarti sampai saat ini belum tahu nih apa yang terjadi, nggak pernah sekarang nyari tahu gitu. Bener, sampai sekarang. Dan kita juga udah bodo amat, entah alasannya dari mbaknya yang menyebalkan atau dari hal-hal yang janggal. Pokoknya kita satu persatu pindah, karena waktu itu aku juga saat masih di situ dan belum pindah, aku tahu nih di gerbang itu ditulisin tiba-tiba udah ada 4 kamar kosong aja. Padahal awalnya rame banget. Makanya aku sampai pengen banget nih sharing ke kalian gitu. Iya. Karena supaya kita juga sebelum cari kos kita juga harus tahu nih tempat ini kayak gimana. Tapi kan padahal Caca udah sempat diperingatin. Oh iya, sempat diperingatin ya kak. Namanya orang nggak percaya karena kan nggak dikasih tahu alasannya kak. Ya udahlah ya, mungkin nggak semua tempat kayak gitu. Ternyata kedapatan ya memang kayak gitu juga. Terkenal gak nih kosannya? Kalau misalnya terkenal sih enggak, tapi daerahnya iya. Karena satu perumahan itu hampir semua rumahnya itu dijual dan disewakan untuk jadi kos-kosan semua. Oh, oke. Ini pasti teman-teman dari Malang nih pasti tahu nih daerahnya di mana. Iya, tahu. Oke. Nah, kalau yang gue lihat nih Ca, atau yang gue dengar ini dari cerita lu, ini kan banyak nih kejadian-kejadian ya, tapi dari Caca sendiri itu emang sensitif atau gimana nih? Iya, aku dari kecil emang anaknya udah sensitif. Aku dari kelas 4 SD udah mulai sadar kalau misalnya, oh aku ini emang orangnya peka terhadap hal-hal mistis kayak gitu. Udah pernah sampai diobatin, dibawa ke orang pinter gitu. Tapi emang nggak bisa hilang. Makanya kenapa ketika aku ke suatu tempat dan emang merasa janggal, aku pasti paling sering ngerasain dan ngerasain duluan. Oh gitu. Itu keturunan atau gimana, Ca? Entahlah kalau kayak gitu. Nyokap? Enggak juga. Enggak kayak Nyokap gitu. Biasa aja? Biasa aja. Bokap? Biasa aja. Oke. Nah, mungkin untuk Caca ada yang mau disampaikan ke teman-teman Lentera Malam sebelum kita tutup nih? Oke. Jangan lupa nonton teater gitu atau apa? Jangan lupa nonton Lentera Malam ya kalian untuk pecinta-pecinta horor. Bener nggak masnya? Iya bener dong. Dan penonton Lentera Malam pasti ada yang wota juga kan? Sama kayak editor gue nih. Dia kemana-mana bawa light stick. Jangan lupa nonton teater JKT48. Masih ada gak sih handshake ya? Ada. High touch namanya. High touch. Oh iya. Wih, gue high touch bro sama ex-member. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai cerita yang udah dibawain sama Caca, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Caca. Ada di mana, Ca? Riri CAA. Riri CAA. 48. Bukan. Oh enggak. Karena udah X. Oh udah X ya. Oke. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ingat guys, udah punya cowok. Oke, jangan macem-macem DM-nya. Oke. Ya udah ya. Oke ya. Benar ya? Ya karena banyak yang macem-macem, Ca. Oke. Ya. Oke, gue akhiri video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Riri Caca. Izin pamit. Bye.